Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, hari ini agak lama ya nunggunya ya. Karena ini kalau beberapa waktu lalu sama sempat live di rumah, dan kedua hari ini ke kosan. Jadi jaringannya lagi nggak stabil karena di kosan lagi banyak orang gitu. Mungkin wifi-nya nggak stabil dan jaringannya jelek. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Terima kasih untuk Ustaz Zul sama Ustaz Bilal atas ketersediaan waktunya. Hari ini kita akan menimba ilmu lagi di majelis ini, di Majelis Muamalah Talk Show ini bersama Ustaz Bilal dan Ustaz Zul. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru, ahlan wa sahlan, saya Salma Rohdatul Syamwana Putri. Sebagai moderator, insya Allah akan menemani teman-teman semua sampai akhir Ramadan kalau misalnya memang Allah mudahkan. Dan di sini ada guru kita, itu ada Ustaz Zulfahmi Musa. Beliau adalah penggiat ekonomi Islam dan praktisi juga, dan di sini juga ada Ustadz Bilal Al-Maghribi yang juga praktisi juga dan juga penggiat ekonomi Islam gitu. Beliau di sini memang latar belakang pendidikannya juga terkait muamalah dan syariah gitu. Jadi insya Allah hari ini kita bisa belajar ya sama ahlinya gitu ya. Semoga Allah memudahkan kita. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Oke, adakah yang melihat poster hari ini gitu ya? Poster hari ini kita akan membahas terkait akad-akad kemitraan. Gitu. Apa sih akad-akad kemitraan? Kenapa sih akad kemitraan? Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, Islam itu adalah agama yang gini. Kata-katanya gini, Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu. Ada yang tahu nggak apa sih arti Islam rahmatan lil alamin? Jadi Islam rahmatan lil alamin, kalau salah mohon maaf ya Ustaz Zul dan Ustaz Bilal mungkin bisa meluruskan. Itu adalah Islam yang memang rahmat bagi semesta alam gitu. Artinya semua hal, semua makhluk, semua kejadian itu Islam itu menjadi rahmatnya gitu bagi semuanya gitu. Bukan cuma bagi orang Islam aja. Dan ternyata hal itu juga berdampak pada ekonomi Islamnya. Gitu. Kalau kita lihat, ekonomi Islam itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi real. Di mana ekonomi real itu di dalam Islam itu nggak cuma memperhatikan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi memperhatikan juga terkait pemerataan ekonomi. Dan di Islam itu hebat banget ya gitu. Allah itu memang nggak mau nih harta itu hanya terkumpul di sekelompok orang saja gitu. Dan di Islam di sini kita seperti yang kita udah pelajari, ada tabaru, ada tijari, itu semuanya sangat erat dengan pemerataan ekonomi. Dan insya Allah hari ini yang memang si akadnya ini itu adalah untuk akad kemitraan, di mana akad kemitraan itu kita nggak berjalan sendiri tapi kita berjalan bersama-sama. Gitu mungkin intermezzonya dari aku. Gaya banget ya ada intermezzonya. Pada kemarin lagi libur tiba-tiba datang ada intermezzo gitu. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung sama Ustadz Bilal. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait mudah-mudahan musyarakah dan Ustadz Bilal dengan Ustadz Zul, dan dimulai dari Ustadz Bilal. Tafadhol Ustadz Bilal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya malam hari ini di malam ke-9 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat di majelis ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan banyak kemuliaan dari majelis ilmu, terlebih lagi di malam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita masuk materi baru pada malam hari ini tentang akad kemitraan, ya ada baiknya kita merojaah terlebih dahulu materi yang sebelumnya telah kita pelajari.
untuk memudahkan juga teman-teman yang mungkin kemarin baik itu yang sudah join maupun yang tidak join sama sekali, ya ada baiknya kita murojaah singkat untuk ya flashback atau recall, ya memanggil lagi, mengingat lagi materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Ya, jadi secara singkat kemarin kita belajar yang namanya akad ju'alah dan samsaroh. Akad ju'alah dan samsaroh. Akad ju'alah itu simpelnya adalah akad jasa ya yang berfokus pada hasil natijah. Ya, akad permintaan jasa dari satu pihak yang mana fokusnya adalah hasil dan pesertanya yang melaksanakan akad jualah itu tidak harus tertentu seperti itu. Nah, kemarin kita contohkan biar mudah, misalnya seseorang punya kucing hilang. Ya, seseorang sedang kehilangan kucingnya. Kemudian dia menyebarkan pengumuman bahwa barang siapa yang menemukan kucingnya akan diberikan uang tunai senilai Rp300.000 misalnya. Nah, jadi siapa saja yang menemukan kucing tersebut ya dapat mengembalikannya kepada orang yang punya ini, yang mengumumkan kehilangan. Nah, akad ini, akad tawaran tadi siapa yang menemukan berhak atas Rp300.000 gitu tatkala mengembalikan. Nah, ini yang disebut akad jualah gitu. Jadi bukan nyuruh orang cari kucing saya seperti itu. Kalau nyuruh orang, ya misalnya nyuruh satu orang tertentu cari kucing saya. Nah, itu akadnya ijaroh. Ketemu nggak ketemu itu sudah harus dibayar seperti itu orang yang disuruh tadi. Kalau memang akadnya ijaroh. Nah, adapun ini yang namanya jualah itu berfokus pada target. Kalau target tidak tercapai, tidak mengembalikan kucing kepada pemiliknya tadi, maka tidak berhak atas uang 300.000 tadi. Nah, seperti itu. Kemudian akad yang kedua kemarin kita pelajari adalah samsaroh. Samsaroh ini singkatnya ya kita misalkan seperti seseorang yang berjualan, misalnya seseorang yang berjualan, anggap saja handphone, ya handphone. Kemudian dia sudah punya target harga misalnya Rp1.000.000, itu pemilik handphone ini sudah untung gitu. Rp1.000.000, kemudian diserahkan kepada seseorang, tolong bantu saya jualin handphone ini, saya pengen harga 1 juta. Terserah kamu up berapa aja harganya, kelebihannya untukmu misalnya. Lalu orang yang diamanahkan ini menjual handphone tersebut dengan harga 1.200.000 misalnya. Nah, yang 200.000 ini untuk dia yang berhasil menjualkan. Nah, ini yang namanya akad samsaroh seperti itu. Jadi ya tadi ada harga minimal yang ditentukan oleh si pemilik barang, kemudian yang menjualkan itu dibebaskan untuk nge-up harga seperti itu. Itu salah satu bentuk samsaroh yang paling dasar. Tapi semoga bisa dipahami materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan akad-akad kemitraan, ya, mudharabah dan musyarakah. Ya, jadi ini adalah bagian ketiga dari berbagai akad, jenis akad yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari akad jual beli. Ya, jual beli yang itu ada timbal balik dari kedua belah pihak. Ya, khususnya yang berupa barang dan jasa. Ya, jadi ada jual beli biasa, kemudian ada jual beli murabahah, lalu ada salam dan istisna. Nah, kemudian kemarin juga kita pelajari tentang ijaroh, ya, yang itu pertukaran antara harta dengan jasa seperti itu. Nah, kali ini kita berpindah ke akad-akad kemitraan atau akad-akad patungan usaha yang mana profit and loss sharing sistemnya, yaitu
keuntungan dan kerugian itu dibagi antara para pihak yang berserikat atau melakukan kerjasama kemitraan. Nah, akad yang paling populer, ya, dua akad yang paling populer berkenaan dengan akad kemitraan ini adalah akad al-mudharabah dan al-musyarakah. Al-mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang dibangun atas dasar amanah dan termasuk dalam Natural Uncertainty Contract, NUC, yakni kontrak atau akad para pihak yang menggabungkan modal atau asetnya. Ya, jadi ada penggabungan modal atau aset antara para pihak. Menjadi kesatuan dan sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa menawarkan keuntungan yang pasti. Nah, jadi ini ada beberapa poin. Ada penggabungan modal atau aset, kemudian menanggung risiko, ya, jadi sama-sama menanggung risiko, kemudian tanpa menawarkan keuntungan pasti. Ya, jadi tidak memberikan keuntungan pasti. Oke, kita lanjutkan. Ya, mudharabah ini ada istilah lain, ya, punya istilah lain, qirad atau muqaradah. Nah, ini maknanya sama saja, mudharabah, qirad atau muqaradah. Ini ada berbagai hadis yang menggunakan istilah mudharabah, ada yang pakai qirad atau muqaradah. Qirad ini istilah yang digunakan oleh penduduk Hijaz, ya, Hijaz, Makkah, Madinah. Kemudian qirad ini mudharabah digunakan oleh penduduk Irak, yaitu hanya istilah saja. Oke. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal. Ya, pemilik modal ini disebut sahibul mal. Sahibul mal, pemilik harta atau malik yang menyediakan seluruh modal, ya, dengan pengelola. Ya, jadi memberikan modalnya kepada pengelola atau amil. Istilah lainnya mudharib. Ya, malik sama amil atau sahibul mal dengan mudharib. Dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Ya, sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Ya, nisbah itu persentase. Ya, persentase keuntungannya. Oke, landasan Al-Qur'an tentang akad mudharabah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimallahu an sayukuna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Syahidnya dari ayat ini adalah wa akharuna yadribuna fil ard, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi yang mencari karunia Allah, atau di yusafiruna, mereka itu melakukan safar, ya, atau perjalanan. Nah, kenapa safar? Nah, itu di kitab fikih disebutkan, kitab fikih Mu'tamad ala mazhab Imam Syafi'i disebutkan yusafiruna fiha litijarah, ya, mereka bersafar itu untuk melakukan tijarah, perdagangan. Oke. Kemudian landasan hadis, salah satun fihinna al-barakah. Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah. Al-bai'u ila ajal, ya, jual beli tidak secara tunai. Wal muqaradah atau mudharabah tadi, qirad. Wa akhlatu al-bur bisyair lil baiti la lil bai', dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
Oke, kemudian landasan hadis yang lain, kana Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muthalib idza dafa'a mal mudarabatan ishtarata ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wala yanzil bihi wadiyan wala yashtari bihi dabbah zata kabadin rutabah fa in fa'ala dzalika damin wa balagha syartahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya, ya, amil atau pelaku bisnis tadi, agar tidak mengarungi lautan, ya, agar bisnisnya itu nggak usah dibawa nyebrang-nyebrang laut seperti itu, nyebrang-nyebrang ke pulau lain, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Nah, jadi Rasulullah SAW tidak mengingkari persyaratan tersebut. Oke. Landasan fatwa dari akad mudharabah, ya, sudah ada fatwanya, fatwa DSN MUI sejak tahun 2000. Nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah, kemudian fatwa DSN MUI yang lebih general lagi ada di nomor 115, ya, diterbitkan tahun 2017 tentang akad mudharabah. Oke, kita masuki ke rukun-rukun mudharabah. Ya, sebagaimana akad-akad yang lain, perlu ada yang namanya akidain, ya, dua orang yang berakad, yaitu sohibul mal atau malik tadi istilahnya, yaitu pemilik dana atau penyedia dana. Kemudian mudharib atau amil adalah pihak yang mengelola dana atau mengelola harta atau aset tadi untuk dijalankan bisnisnya. Nah, kemudian rukun yang lain itu harus ada ma'qud alaihnya, yang diakadkan itu ma'qud alaih, yaitu berupa ra'sul mal atau modalnya. Kemudian karena satu pihak tadi mempunyai harta, satu pihak mempunyai amal pekerjaannya. Yang satu modal harta, yang satu modalnya memberikan kontribusinya berupa pekerjaan tadi. Dan ada proyeknya juga. Sigot, ya, seperti biasa ijab dan qabul. Ya, ada penawaran untuk bekerja sama pada akad mudharabah, kemudian diterima oleh pihak yang lain. Kemudian nisbah. Nah, nisbah adalah perbandingan yang dinyatakan dalam prosentase untuk membagi hasil usaha. Nah, jadi nisbah itu perbandingan prosentase untuk membagi hasil usaha. Nah, jenis-jenis akad mudharabah itu terdiri dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Al-mudharabah mutlaqah itu tidak dibatasi, ya, jenis usaha, jangka waktunya, dan atau tempat usaha. Nah, jadi tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Jadi pemilik modal nyerahin hartanya, kemudian dibebaskan kepada yang mengelola amil atau mudharib, dibebaskan menjalankan usaha dengan harta tersebut. Tentu ya, batasan Islam itu jenis usahanya harus yang sesuai dengan syariah, yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, adapun mudharabah muqayyadah itu adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usahanya. Nah, contoh tadi Al-Abbas tadi mengatakan tidak boleh yang mengarungi lautan, tidak boleh beli binatang ternak misalnya. Nah, ada kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh pemilik modal agar hartanya itu jangan dipakai buat usaha yang jenis begini gitu. Meskipun itu halal seperti itu. Nah, ini juga patut dipenuhi oleh si amil atau si mudharib. Akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha tertentu, ya. Jadi mudharabah mutlaqah, ya, mutlak itu yang umum sifatnya. Jadi dikasih modal bebas dah gunain, yang penting halal. Seperti itu. Nah, kemudian mudharabah muqayyadah ini adalah yang terbatas seperti itu.
dibatasi oleh si pemilik modalnya. Oke, kita masuk ke skema mudharabah. Nah, ini ada sohibul mal, pemilik dana atau investor, kemudian ada mudharib, pengelola atau pengusaha. Ya, jadi sohibul mal misalnya memberikan full modal 100%, yaitu berupa uang senilai 200 juta misalnya. Nah, di satu sisi si mudharib atau amil atau pengelola ini dia sama sekali nggak punya modal, cuma dia yang memberikan skill pengelolaannya. Jadi dia yang manage toko ini. Ya, misalnya sohibul mal dan mudharib ini mau buka toko ini, shop ini. Dari sohibul mal ngasih dana 100% berupa 200 juta. Kemudian dari si mudharib ini dia nggak punya modal harta, tapi dia yang manage toko ini seperti itu. Nah, kemudian nisbah keuntungannya dibagi 50% untuk sohibul mal, pemilik harta, dan 50% untuk mudharib misalnya. Nah, anggaplah dari 100 juta ini buat dibelikan bahan-bahan modalnya untuk didagangkan di toko ini, misalnya di bulan pertama baru untung senilai 5 juta rupiah. Keuntungan bersihnya 5 juta rupiah misalnya. Maka tatkala nisbah yang disepakati itu senilai 50%, maka dari 5 juta tadi dibagi dua. Ya, di bulan pertama tadi untungnya 5 juta dibagi dua, pas, karena 50%. Untuk sohibul mal diberikan 2,5 juta, untuk si mudharib 2,5 juta, seperti itu. Nah, catatan dalam akad mudharabah ini keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan. Ya, ini 50% ini nisbah kesepakatan, persentasenya sesuai kesepakatan saja. Tidak ada dari aturan Islam harus setengah-setengah, tidak ada seperti itu. Nah, sedangkan dalam kerugian usaha yang berkaitan dengan harta, al-mal menjadi tanggung jawab penuh sohibul mal, kecuali mudharib melakukan wan prestasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam hal, Anda perjelas lagi, dalam hal pembagian keuntungan itu berdasarkan nisbah kesepakatan. Misalnya kita ubah biar lebih mudah hitung-hitungannya. Keuntungan di bulan pertama 10 juta. Keuntungan di bulan pertama 10 juta. Nisbahnya kita ganti. Karena pemilik modal merasa mentang-mentang dia punya modal, dia nggak pengen bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya, persentase bagi hasilnya sama. Nggak mau 50-50. Karena maunya sebagai sohibul mal, pemilik harta, Anda 75%. Antum yang ngelola, antum cuma ngelola doang, nggak keluar modal gitu. Nggak keluar modal harta. Antum 25% aja ya. Ininya persentase bagi hasilnya. Oke, jika disepakati itu, maka tatkala untungnya tadi 10 juta di bulan pertama, maka untuk sohibul mal itu 7,5 juta, ya 7,5 juta, 75%-nya itu untuk sohibul mal. Sementara 2,5 jutanya untuk si mudharib. Nah, jadi ini berdasarkan nisbah kesepakatan. Bisa juga 60%, 40% seperti itu. Jadi untuk nisbah bagi hasil keuntungan itu dibebaskan kepada para pihak untuk menentukannya. Adapun kerugian, ya anggaplah rugi total seperti itu, usaha ini sampai tutup usahanya, maka ya udah, kerugian itu jadi tanggung jawab sahibul mal untuk harta tadi. Ya udah, dia loss 200 juta itu habis gitu. Nah, sementara si pengelola mungkin ada yang berpikir, lah enak banget si pengelola atau mudharib nggak ada tanggung jawabnya, atau nah dia juga menanggung kerugian sebenarnya. Kerugiannya itu ya usaha tadi. Ya selama misalnya usaha selama 1 tahun dia capek-capek nggak ada untungnya seperti itu. Ya itu kerugiannya dia gitu. Yang si pemilik harta kerugiannya habis, uangnya 200 juta, si pengelola ruginya rugi capeknya tadi selama menjalankan usaha entah setahun atau 2 tahun,
tapi sama sekali nggak profit seperti itu. Jadi pembagian kerugian itu ya sesuai aset atau modal yang dikontribusikan. Pemilik modal ya memang dengan modal kontribusinya, sementara mudharib atau pengelola ya mengelola tadi, jasa mengelola tadi itu yang dia kontribusikan, maka kerugian dia itu. Nah, namun ada pengecualian di sini, kecuali mudharib melakukan one prestasi atau kelalaian Jadi misalnya toko itu nggak dikunci gitu, kemudian hilang aset senilai 5 juta misalnya, atau 10 juta aset itu hilang. Ya barang-barang dagangan itu diambilin pencuri lah yang nilainya 10 juta. Nah, maka yang kalau seperti ini itu si mudharib pengelola wajib mengganti karena dia lalai lah. Toko udah tahu malam-malam rawan gitu, nggak dikunci, nggak ditungguin lagi gitu, udah waktunya tutup dagangan. Nah, yang seperti itu mudharib menanggung risiko, dia harus ganti ya 5 juta atau 10 juta yang tadi kecurian seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik akad mudharabah. Ya, jadi kontribusi modalnya itu modal usaha Rasul Mal sepenuhnya atau 100% berasal dari sahibul mal atau malik. Kemudian kontribusi pekerjaan pihak pengelola dana adalah mudharib atau amil. Ya, jadi kontribusi modal sepenuhnya dari pemilik harta, kontribusi pekerjaan sepenuhnya dari pengelola. Kemudian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah kesepakatan. Tadi boleh sama-sama 50%, boleh berbeda 60-40 atau 40-60 sebaliknya. Karena pemilik modal cuma ngasih modal doang, dia nggak terjun ke lapangan, bisa sebaliknya dibesarin porsinya yang turun ke lapangan, si amil, si mudharib itu juga boleh. Kemudian kerugian sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal, ya, kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk ta'addi. Ya, ta'addi itu melampaui batas. Ta'addi itu melampaui batas artinya berarti melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Adapun taksir yaitu qasir, kurang berarti harusnya melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan, harusnya mengunci toko tapi tidak dikunci, itu disebut taksir. Kemudian mukhalafatus syurut. Nah, mukhalafatus syurut nih kalau ada persyaratan tadi, dibilang nggak boleh dagang, nggak boleh dipakai bisnis ternak gitu, malah jualan ini ternak kambing, sapi. Yang diizinkan itu justru selain ternak gitu. Nah, kalau tetap dipakai buat dagang ternak tadi, sapi, kambing dan lain sebagainya, kemudian rugi, maka itu risikonya ditanggung oleh si pengelola, si mudharib. Karena dia mukhalafatus syurut, melanggar syarat dari pemilik modal seperti itu. Atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam akad mudharabah muqayyadah. Nah, itu. Kemudian biaya operasional dapat dibebankan ke dalam entitas mudharabah dari modal usaha atau dari mudharib. Oke. Ya, demikian Salma presentasi Ana tentang mudharabah. Baik, jazakallah khair Ustadz Bilal terkait penjelasannya. Insya Allah clear ya teman-teman ya. Maka selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan musyarakah oleh Ustadz Zul. Baik, terima kasih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukuranillah wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hafidin wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman juga sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar terkait dengan salah satu jenis akad, bentuk-bentuk jenis akad investasi dalam bentuk kerjasama atau kemitraan. Nah, akad yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Bilal adalah akad mudharabah. Jadi ini merupakan salah satu bentuk akad kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi atau investasi.
Kalau tadi mudharabah ada dua pihak yang bekerja sama, yaitu pihak yang memiliki dana sepenuhnya, yang disebut sebagai sahibul mal. Jadi memang ini pihak yang punya dana. Atau kalau kita sebut dalam investasi adalah investor lah, dia punya dana. Kemudian yang kedua ada pihak mudharib, pihak pengelola. Dia nggak punya dana, tetapi dia punya skill, dia punya kemampuan untuk mengelola satu usaha. Nah, ketika orang yang punya dana bertemu dengan orang yang punya kemampuan atau skill di dalam satu usaha, terjadilah akad mudharabah. Mereka saling bekerja sama. Nah, keuntungan daripada hasil usaha itu dibagi sesuai dengan nisbah. Nisbah itu adalah prosentase. Prosentase untuk membagi hasil usaha atau prosentase untuk membagi kerugian usaha. Jadi nisbah itu prosentase untuk membagi keuntungan kalau misalnya usaha itu untung, atau membagi kerugian jika memang usaha itu mengalami kerugian. Nah, di dalam akad mudharabah tadi ada hanya ada satu bentuk nisbah, yaitu nisbah yang disepakati para pihak. Jadi nominalnya itu harus disepakati itu nisbah. Ketika seorang bermudharabah, maka dia harus sepakat nisbahnya berapa-berapa. Tadi contohnya 50-50. Padahal itu nisbah itu hanya contoh saja. Dia bisa negosiasi. Misalnya tadi sahibul mal nego karena dia punya dana, dia minta lebih. Atau sebaliknya, si mudharib nih pihak pengelola bisa menego juga. Ini yang ngelola kan saya lebih banyak. Maksudnya timbang investor yang mungkin memang tidak ada kerjasama, tidak ada tenaga yang diserahkan, dia cukup modal saja. Nah, itu kesepakatan di dalam negosiasi terkait dengan bagi hasil dalam baik. Kemudian kita masuk kepada akad selanjutnya. Salah satu bentuk akad kerjasama lainnya yaitu akad musyarakah. Ini sama-sama akad kerjasama, yaitu kalau tadi mudharabah yang punya dana adalah sahibul mal, salah satu pihak saja, yang pihak yang lain adalah sebagai pengelola. Akad musyarakah ini sama-sama punya porsi modal. Di pihak yang berserikat, yang bekerja sama ini sama-sama memiliki modal dan sama-sama mengelola usaha itu. Jadi sama-sama punya modal dan sama-sama memberikan kontribusi usaha, kontribusi amal pekerjaan. Jadi sama-sama mengelola. Kalau tadi mudharabah enggak, investor itu cuma invest dana saja, cuma chip in dana nih. Lu gua kasih dana, lu yang kelola, kita bagi hasil gitu, gampangnya begitu. Kalau musyarakah sebaliknya, sama-sama punya modal, sama-sama punya kontribusi modal, sama-sama juga memberikan kontribusi usaha atau tenaga, skill gitu, sama-sama mengelola dalam satu entitas usaha gitu. Yang paling gampang, misalnya saya sama Mbak Salma sama-sama punya modal. Ini gampangnya patungan usaha lah. Saya punya uang katakan misalnya 50 juta, Mbak Salma punya 50 juta, Ustadz Bilal punya 50 juta. Kita kerjasama nih untuk membangun katakan coffee shop gitu, warung kopi gitu. Nah, kita sama punya 50 juta nih masing-masing, sehingga modal terkumpul adalah 150 juta. Gitu. Jadi satu usaha, itu namanya akad musyarakah. Di antara kita, syarik itu adalah pihak yang bersyirkah. Pihak yang bermitra itu namanya disebut sebagai syarik. Nah, kita sepakat bahwa setiap pihak ini, kita sebagai mitra, sebagai syarik itu, wajib selain memberikan tadi kontribusi modal, juga sama-sama mengelola. Kita bagi 3 nih. Jadi dalam menjalankan usaha tadi coffee shop, ya kita bagi tugas tuh yang mengelola, siapa yang jaga. Artinya kita semua selain memberikan modal juga harus memberikan usaha, sama-sama mengelola usaha itu. Nah, nisbahnya sesuai dengan
ada dua di dalam musyarakah. Kalau tadi di dalam mudharabah nisbahnya itu sesuai kesepakatan, kalau musyarakah ada dua bentuknya. Bisa nisbah kesepakatan atau nisbah sesuai dengan porsi modal. Kalau nisbah kesepakatan bisa saja nih kita tadi saya bertiga nih yang Ustadz bilang modalnya 50-50 sama semua jadi 150 modalnya totalnya. Tapi nisbah bagi hasil kita bisa sesuai kesepakatan. Katakan misalnya dalam kita mengelola usaha itu di antara kami bertiga Ana yang paling capek nih karena mungkin waktu Ana lebih banyak untuk menjaga atau mengelola usaha itu. Misalnya kalau saya dalam 7 hari, Ustadz Bilal cuma 2 hari, sementara saya 3 hari sendiri gitu dalam seminggu. Artinya kan usaha saya lebih banyak, tenaga saya lebih keluar banyak. Maka saya syaratkan bahwa bagaimana misalnya nisbahnya adalah berapa contohnya 30 40 Ustadz Bilal 30, Mbak Salma 30, saya 40. Nah, itu namanya nisbah kesepakatan. Kita sama-sama sepakat. Meskipun secara modal kita sama. Itu namanya nisbah kesepakatan. Nah, di dalam musyarakah juga boleh menggunakan nisbah sesuai porsi modal. Ya, karena kita porsi modal kita sama nih, 50-50. Bagaimana kalau kita bagi sesuai dengan porsi modal? Kalau misalnya dari 100 dibagi 3, jadi berapa tuh? Jadi berapa saya bilang? Jadi 33,333, Sat. ya 33 koma sekian lah gitu. Nah, itu namanya porsi berdasarkan nisbah berdasarkan porsi modal yang disetor. Nah, itu disepakati di awal mau menggunakan nisbah kesepakatan atau nisbah berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Nah, ini dalam musyarakah ada dua itu. Kenapa di mudharabah itu tidak ada nisbah berdasarkan porsi? Ya karena memang si mudharib nggak punya porsi modal. Yang punya porsi modal itu seluruhnya adalah si sahibul mal. Sementara mudharib ini kan cuma punya skill gitu. Makanya nisbah di dalam mudharabah itu ya cuma nisbah berdasarkan kesepakatan saja. Beda sama musyarakah. Ada boleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah berdasarkan modal yang disetorkan. Ini secara pengertian bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal usaha atau roksul mal. Jadi modal usaha dalam istilah fikih atau bahasa Arab adalah roksul mal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau nisbah secara proporsional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Nah, kalau keuntungan tadi dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan atau nisbah sesuai porsi modal, dalam hal kerugian jika terjadi kerugian dalam usaha, itu berdasarkan nisbah proporsional. Jadi harus dilihat dari nisbah porsi modalnya berapa. Ini karakteristik di dalam musyarakah. Kalau untung dibagi sesuai nisbah kesepakatan atau nisbah proporsional sesuai dengan porsi modal, nah itu nanti kan ditentukan mau pakai proporsional atau nisbah kesepakatan. Tetapi dalam hal kerugian, jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan secara bersama, itu dibagi sesuai dengan porsi modal, nisbah porsi modal. Kalau tadi 50-50-50, nisbahnya kan jadi 33 sekian. Maka kalau rugi ya dibagi tuh kerugiannya masing-masing menanggung 33% sekian masing-masing semuanya. Nah, itu namanya karakteristik dalam akad musyarakah terkait dengan pembagian keuntungan dan pembagian kerugian jika memang mengalami kerugian. Gitu. Next, Mbak Salma. Landasan syariah terkait dengan akan musyarakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna katsiran minal khulata'i
La yabghi ba'dhuhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Surah Shad. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah ini Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang berserikat itu rata-rata zalim. Gitu. Makanya ini akadnya, akad mudharabah, akad musyarakah, termasuk akad amanah. Nah, kenapa disebut sebagai akad amanah? Karena memang akad ini membutuhkan sikap yang amanah. Semua pihak dituntut untuk saling transparan. Semua pihak dituntut untuk saling jujur. Gitu. Nggak boleh ada yang berselisih di dalam akad syirkah ini. Gitu. Nah ini makanya susah untuk menjaga amanah, tuh susah kalau kita berserikat. Kita patungan usaha sama orang kan kadang-kadang ada aja tuh yang bohong gitu, entah masalah laporan hasil usaha, untung berapa seharinya, kadang-kadang suka ditilep gitu kan. Untung sehari harusnya pendapatan keuntungan tuh 5 juta, ngakunya 4 juta. Yang jaga pada saat itu nilep 1 juta. Nah itu kan nggak amanah gitu. Nah ini sudah disebutkan di dalam Quran bahwa berserikat itu kadang-kadang banyak yang berbuat zalim gitu. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah kalau orang yang beriman, ngaku soleh, ya jangan nilep, jujur di dalam berserikat, di dalam kerjasama. Nah, ini disebutkan oleh Al-Quran, wa qalilum mahum, sedikit dari mereka. Karena jangan coba-coba pakai akad bagi hasil kalau kita belum merasa amanah atau kita belum percaya terhadap mitra kita. Makanya penting ketika kita mau kerja sama seseorang, mau bersyirkah atau bermudharabah, kita lihat dulu nih dia karakternya bagus ke amanah atau enggak. Makanya ada proses namanya profiling gitu. Ketika kita bermudharabah, bermusyarakah, harus tahu siapa yang kita ajak kerja sama. Karena ini akad amanah. Kalau tinggal amanah bisa rugi usaha yang kita jalankan sama dia, baik mudharabah atau musyarakah. Nah, disebut akad amanah. Next bersama. Kemudian landasan lainnya disebutkan next, belum pindah ya. Belum pindah ya. Nah ini di dalam hadis Nabi, ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, innallaha yaqulu ana salisus syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibah fa iza khanahu kharajtu min bainihima. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu esensi daripada redaksi itu dari Allah, tetapi melalui lisan Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga, anak salisu syarika ini, malam yakun ahaduma, selama salah satu dari pihak yang berserikat ini tidak mengkhianati pihak lain. Faiza khanahu kharajtu min bainihima, jika salah satu pihak telah berkhianat, satu dari mereka yang berserikat ternyata khianat, kata Allah, aku keluar dari mereka. Kharajtu min bainihima. Nah, ini kan ancaman dari Allah, bahwa ancaman sekaligus berita gembira juga, bahwa kalau kita bersyirkah dengan cara yang betul, yang tidak berkhianat, Allah itu ada di dalam serikat kita. Artinya Allah memberikan keberkahan di dalam usaha yang kita jalankan. Semua pihak amanah nih, berkhianat. Berarti Allah tuh maksudnya adalah ada menjadi pihak ketiga adalah yang memberkahi usaha itu, berkembang, terus berkembang, karena dijalankan dengan sistem yang amanah, yang sesuai dengan syariah. Tapi kalau satu saja berkhianat, di situ ada proses aklul mal bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang
yang tidak dibenarkan oleh syariah, maka Allah keluar dari situ karena ada sikap yang tidak jujur di situ, tidak amanah di situ, maka Allah keluar dari syirkah yang dijalankan oleh para pihak. Next, sama boleh. Nah, ini di dalam hadis lain, Sa'id berkata, suatu ketika aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba orang-orang menyanjung dan mengeluh-elukan aku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, aku lebih tahu tentang dirinya daripada kalian. Aku langsung menimpali, bi abi anta wa ummi kunta syariki fa ni'ma syariku kunta la tudari wa la tumari. Demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu engkau benar. Engkau adalah syarikku, partnerku, dan sebaik-baiknya syarik engkau tidak suka menipu dan perdebatan. Nah, ini bentuk bahwa sanjungan bahwa dia nih beliau orang yang jujur, syarik yang jujur. Kemudian di dalam akad musyarakah bisa kita temukan aturan atau fatwa-fatwa terkait akad musyarakah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Fatwa nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah. Kemudian juga di Fatwa nomor 114 terkait dengan akad syirkah. Nanti teman-teman bisa download fatwa ini lebih memudahkan kita untuk memahami satu akad, ketentuan-ketentuannya dibanding kita membaca langsung dari kitab asalnya, kitab mu'tabarah terkait dengan akad-akad syariah. Nah, ini udah ringkasan nih fatwa nih. Jadi kalau mau belajar terkait dengan akad-akad, istilah-istilahnya, skemanya, baca aja fatwa DSN. Nanti bisa dicari di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nanti muncul tuh tab-tab pilih yang fatwa. Jadi DSN itu mengeluarkan ada fatwa, ada surat edaran, ada pedoman. Nah, nyari yang fatwa aja. Fatwa tuh kalau tidak salah sekarang sudah ada 153. Tapi 2 belum keluar, jadi 151 total fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu macam-macam fatwa apa saja ada di situ. Khususnya terkait dengan transaksi muamalah di lembaga keuangan syariah, tapi bisa digunakan dalam kegiatan muamalah apapun fatwa itu. Meskipun secara aturan fatwa itu diperuntukkan untuk lembaga keuangan syariah, baik itu bank atau non-bank, atau lembaga pembiayaan, asuransi, segala macam ada di situ. Next, Mbak Salma. Nah, rukun musyarakah ada akidain, sama lah seperti rukun-rukun akad atau yang lainnya. Bedanya adalah di sini ada nisbah gitu. Meskipun nisbah ini ada yang mengatakan ini bukan bentuk rukun, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ribah itu keuntungan masuk kepada rukun. Tapi secara esensi rukun akad itu ada 3. Ada akidain, syarik. Syarik itu mitra yang berakad, bekerja sama, itu disebut syarik. Ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu objek yang diakadkan. Di antaranya ada rasul mal, modal. Kalau di dalam jual beli berarti harga, saman. Kemudian harus ada amal. Amal itu pekerjaan, usaha yang dilakukan, pengelolaan itu amal. Kemudian ada usahanya, ada proyeknya yang dijadikan apa usahanya. Misalnya tadi coffee shop atau apa. Nah, kemudian sigot itu ada ijab dan qabul, ada nisbah. Nisbah itu tadi sudah saya jelaskan bahwa perbandingan dinyatakan dalam bentuk persentase, namanya nisbah, untuk membagi hasil usaha, dan juga tadi sebetulnya untuk membagi kerugian juga. Tetapi kerugian di dalam musyarakah kan tadi sudah jelas bahwa nisbah itu hanya satu berdasarkan persentase gitu. Beda sama tadi kalau mudharabah itu kerugian itu ya ditanggung sepenuhnya oleh ibul mal. Sementara kalau misalnya mudharib, kerugian ditanggung oleh pengelola saja karena dia nggak mengeluarkan modal memang. Jadi
Jadi kerugiannya adalah imaterial kalau mudharabah. Sedangkan sahibul mal kerugiannya ya bentuknya material karena dia yang punya dana. Tapi prinsipnya kedua akad ini mudharabah atau musyarakah adalah profit and loss sharing gitu. Jadi keuntungan dan kerugian sama-sama dibagi. Gitu. Dua-duanya sama-sama menanggung kerugian. Makanya rugi dibagi, untung dibagi. Next. Bersama. Nah, ini secara skema bisa kita lihat contoh nih yang kami buat. Ada syarik A, misalnya Mbak Salma dengan Ustadz Bilal nih, syarik kedua sama-sama mengeluarkan modal 100 juta untuk suatu usaha kopi shop tadi kita contohkan. Jadi modalnya tuh untuk membuat satu coffee shop 200 juta nih. Untuk sewa ruko, untuk beli bahan, semua tuh dari modal keduanya. Kemudian ditetapkan pada saat di awal akad syirkah, berapa nih Ustaz nih kita bagi, kita Mbak Salma. Ya udah deh, karena kita sama-sama 100 juta modalnya dan kita sama-sama mengelola kan, dalam akad syirkah kan wajib sama-sama mengelola. Kita bagi 50-50 saja gitu. Nah, itu namanya nisbah kesepakatan. Kalau misalnya Mbak Salma bilang, Ustadz, saya nggak bisa ini nih ngelola setiap hari, jadi saya mungkin bisa cuma 2 hari saja untuk mengelola ini, jaga. Gitu. Ustadz Bilal yang lebih banyak mengelola di sini, maka nisbah saya 30% saja. Ustadz Bilal nisbahnya 70%. Nah, itu namanya nisbah kesepakatan. Itu boleh begitu negosiasi. Atau memang nisbahnya sesuai dengan modal, karena modalnya 100-100, bagi 2 saja sesuai dengan porsi modal. Itu 50-50, itu namanya nisbah sesuai dengan porsi modal. Tangannya juga sudah disebutkan. X. Kemudian kontribusi modal. Jadi karakteristik ini untuk memudahkan saja, memudahkan teman-teman dari materi yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau kita rangkum dalam bentuk karakteristik musyarakah ini gampang. Itu pertama, masalah kontribusi modal, seluruh mitra atau syarik pihak yang berakad bekerja sama itu memiliki porsi modal, gitu. Punya ra'sul mal, berapapun besarnya, mereka harus punya kontribusi modal. Itu karakteristik pertama. Yang kedua, kontribusi pekerjaan atau amal. Nah, ini seluruh mitra atau syarik juga harus memiliki kontribusi amal atau usaha, saling mengelola, sama-sama mengelola. Tidak bisa tidak memberikan kontribusi modal. Nah, kalau misalnya salah satu pihak tidak bisa memang mengelola sendiri, maka dia prinsipnya boleh mewakilkan. Misalnya tadi Mbak Salma nggak bisa sama sekali dia mengelola. Nah, karena prinsip akad syirkah ini harus ada kontribusi usaha, ya dia menunjuk dong orang lain, misalnya dari luar. Dari luar dia tunjuk orang untuk mengelola, berarti bertindak sebagai wakil nih orang yang mengelola, wakil dari Mbak Salma itu boleh. Atau bisa jadi dia mewakalahkan seluruhnya kepada Ustadz Bilal. Gitu. Bisa, boleh juga. Nah, kalau sudah diwakalahkan berarti Ustadz Bilal bertindak sebagai syarik, dia di satu pihak dia bertindak sebagai syarik dirinya sendiri, boleh juga dia bertindak sebagai syarik dari wakil dari Mbak Salma, itu boleh. Nanti misalnya Mbak Salma hanya dalam pengawasannya saja gitu. Tetapi pada prinsipnya harus melakukan usaha gitu. Nggak boleh kayak mudharabah tadi. Kalau mudharabah cukup ngasih duit aja. Ngasih duit, nggak butuh memberikan amal di dalam akad musyarakah ini. Kayak di perbankan syariah, ketika nasabah itu melakukan kerjasama dengan bank, ini kan sama-sama statusnya sebagai syarik. Nah, ketika menjalankan usaha, biasanya bank itu akan mewakilkan kepada nasabah untuk menjalankan usaha itu. Bank hanya melihat dari
pengawasan, sisi pengawasan saja. Nanti ada proses laporan realisasi bagi hasil. Jadi si nasabah itu nanti akan mengirimkan proyeksi bagi hasil itu di awal. Jadi kalau ada nasabah mengajukan pembiayaan ke bank dalam bentuk musyarakah, itu nanti bank kan akan menilai nih. Menilainya dari apa? Pertama dari laporan proyeksi LPH, laporan proyeksi bagi hasil LPB, LPBH, laporan proyeksi bagi hasil. Itu melihat dari track record selama ini bulan sebelumnya keuntungannya berapa. Nah, itu dilaporkan. Nah, ketika sudah dijalankan usahanya dan menghasilkan, nanti si pihak nasabah sebagai syarik yang diwakilkan untuk menjalankan usaha, dia harus melaporkan lagi dalam bentuk laporan realisasi bagi hasil. Artinya hasilnya berapa nih ketika dijalankan usahanya, dia harus lapor kepada pihak syarik lain bahwa laporannya untung atau rugi. Kalau untung maka dibagi sesuai dengan tadi nisbah, kalau rugi ya dibagi sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Ini keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah, selanjutnya karakteristiknya. Ditentukan berdasarkan nisbah, kesepakatan, atau nisbah proporsional dari kontribusi modal atau rasul mal. Kemudian karakteristik lain akan musyarakah, kerugian, yaitu ditanggung oleh para pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah secara proporsional sesuai dengan nisbah atau porsi modal. Kemudian terkait dengan biaya operasional bagaimana? Nah, biaya operasional diambil dari modal usaha bersama. Nah, ini karena usaha bersama, di mana kedua belah pihak menyetorkan modal, maka biaya operasional ya diambil dari modal sama-sama itu, karena sama-sama untuk usaha bersama. Ini karakteristik daripada akad musyarakah. Next, sama-sama. Nah, ini kalau ini cuma istilah-istilah saja, tadi sudah kita sebutkan. Syarik itu adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah. Rasul mal itu adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para syarik. Nisbah bagi hasil disebut sebagai prosentase. Ini bisa dibaca. Nah, pertanyaannya, Ustadz, apakah dalam syirkah itu ada jenis-jenisnya gitu? Ada, kalau tadi mudharabah ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah adalah di mana akad mudharabah si pihak mudharib itu dibatasi. Kalau muqayyadah dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau dibatasi namanya mudharabah. Misalnya cuma dibatasi boleh diinvestasikan, dijalankan usahanya untuk sektor tertentu. Nah, itu namanya diqayyid, dibatasi. Kalau mutlaqah berarti si mudharib diberikan kebebasan, lu mau usaha apa aja terserah, nih dananya dari gua. Itu namanya mudharabah mutlaqah. Nah, kalau syirkah gimana? Apakah ada macam-macamnya? Ada. Syirkah juga ada. Ada para ulama berbeda pendapat terkait pembagian jenis daripada syirkah. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang 4. Gitu. Tapi secara ini ada jenisnya adalah syirkatul amwal. Nah, kalau syirkatul amwal itu berarti syirkah terhadap modal. Jadi modalnya dijadikan satu dalam bentuk mal. Modalnya itu dalam bentuk harta dijadikan satu. Oke, tadi contohnya nih, nah ini cenderung kepada syirkatul amwal yang kita nih. Nah, kemudian ya, atau nama lainnya juga ada syirkatul abdan. Syirkatul amwal itu nama lainnya adalah syirkatul abdan. Jadi harta dijadikan satu itu namanya syirkatul abdan. Ada juga syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu di mana rasul malnya itu modalnya itu bukan berupa harta, tapi dalam bentuk wujuh. Wujuh itu apa ya? Wujuh itu apa ya? Nama baik atau pangkat mungkin. Nah, nama baik, pangkat, prestis gitu. Misalnya kayak artis gitu. Artis ini terkenal, dia punya nama baik, terkenal gitu. Nah, kita mau ajak syirkah, tapi dia nggak punya modal, tapi dia punya wujuh, punya prestis gitu di depan masyarakat, terkenal gitu. Maka kalau kita di syirkah, udah nggak apa-apa masuk ke dalam syirkah kita.
ya itu sebagai modal yang bisa dinilai gitu. Maka ketika dia masuk sebagai syirkatul wujuh, wujuhnya itu sebagai modal dia, itu harus kita taksasi modal dia berapa gitu. Atas wujuh dia, atas ketenaran dia, kita harus tentukan modal dia berapa, karena harus ditentukan di dalam syirkah itu harus ada namanya takwim untuk menentukan modal. Sama juga kalau misalnya, apakah boleh Ustaz misalnya modal itu dalam bentuk barang? Boleh dalam bentuk barang, tetapi harus dilakukan takwim juga, takwimul urud namanya. Takwimul urud. Artinya barang itu harus ditaksasi untuk menentukan modal dia. Nah, kayak tadi saya usaha coffee shop tadi itu Mbak Salma sama saya 100 juta modalnya. Ada orang Ustaz bilang, Ustaz saya nggak punya modal, adanya barang nih, mobil. Boleh, nggak apa-apa jadi Rasul mal, tapi nanti harus ditaksir dulu nih, ditakwim dulu. Mobil ini harganya berapa untuk ditentukan modal usaha. Itu namanya takwimul urud, untuk menentukan modal. Nah, tadi kaitannya jenis syirkah kedua adalah syirkatul wujuh, di mana apabila salah satu pihak modalnya berupa wujuh, berupa nama baik gitu. Ada juga macam-macam, ada juga yang disebut sebagai syirkatul ainan. Nah, kalau syirkatul ainan itu apa ya? Syirkatul ainan itu lebih kepada syirkatul inan itu ya ya seperti ini ya, apa syirkatul inan ya, apa setelah syirkatul inan mana lupa, dia sama seperti ini ya, di mana satu syirkah di kalau syirkatul inan sama seperti syirkatul abdan tadi, bentuk nama lain daripada, jadi syirkatul inan, syirkatul abdan sama syirkatul amwal itu sama, di mana para pihak itu memiliki modal masing-masing gitu. Nah, ini kalau yang di perbankan biasanya syirkatul inan atau amwal ini sama gitu. Itu pembagian daripada syirkah. Banyak sebetulnya para ulama berbeda pendapat terkait dengan pembagian akan syirkah ini. Tapi yang jadi catatan adalah kalau misalnya tadi seseorang mitra itu dia modalnya berupa benda, harus ditakwim, harus ditaksasi dulu untuk menentukan modal. Gitu. Terus apa ya, tadi saya nyampein apa ya? Kalau tadi syirkatul wujuh ya harus ditentukan juga dia ininya berapa, wujuhnya tuh ditaksir juga menentukan, karena dalam syirkah itu harus ada modal, harus ada modal untuk membagi daripada hasil daripada syirkah yang dijalankan gitu. Cukup ya Mas Salma? Nanti mungkin ada proses tanya jawab ya. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz Zul atas penjelasan terkait musyarakah. Dan syukur juga untuk Ustaz Zul sudah membantu saya share screen karena qadarullah sinyalnya down tadi. Oke. Ini alhamdulillahnya sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama dari Mas Arif Riyadi. Ustaz, terkait nisbah, apakah kesepakatannya hanya satu kali di awal atau bisa direview kembali sesuai perkembangan usaha? Ya. Boleh dijawab dulu, Ustaz, mungkin ya? Ya. Ya, pada prinsipnya di dalam akad musyarakah atau akad mudharabah, nisbah itu kan ditentukan di awal pada saat akad. Itu harus disepakati di awal, tidak bisa di tengah-tengah kemudian baru disepakati gitu, nggak bisa. Jadi di awal sudah sepakat, ketika mereka berakad sama-sama menandatangani kontrak akad itu harus ditentukan nisbah. Kalau musyarakah tadi nisbahnya mau pakai nisbah kesepakatan atau nisbah berdasarkan porsi. Nah, itu harus disepakati. Kalau mudharabah udah pasti pakai nisbahnya nisbah kesepakatan. Karena si mudharib itu nggak punya porsi modal, dia cuma punya
kemampuan pengelolaan atau skill, gitu kan. Nah, itu harus disepakati di awal. Gitu. Nah, bagaimana terkait dengan review nisbah? Pada prinsipnya karena memang nisbah itu harus disepakati. Jadi ketika terjadi perubahan atau terjadi keinginan untuk merubah nisbah, yaitu harus atas kesepakatan para pihak yang berakad. Tidak boleh salah satu pihak itu merubah dengan kemauannya sendiri. Itu di fatwa diatur bahwa tidak boleh nisbah itu diubah oleh salah satu pihak saja. Gitu ya. Harus kesepakatan, harus disepakati kedua belah pihak. Dan nisbah tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, itu di dalam fatwa juga disebutkan. Jadi kalau nisbah itu cenderung hanya menguntungkan salah satu pihak, itu enggak diperkenankan. Karena apa? Ya termasuk ke dalam menzolimi gitu. Makanya meskipun kesepakatan, tetapi kalau cenderung kepada zalim, karena ya berdasarkan tadi nggak boleh kita melakukan kezaliman kepada pihak lain. Jadi cenderung kesepakatan lah, jangan sampai memakan harta yang batil. Jadi kalaupun harus mereview ya harus dikomunikasikan, gitu, dikomunikasikan kepada pihak yang dilakukan kerjasama, baik itu mudharabah atau musyarakah. Nah, terus kalau pertanyaan selanjutnya, apakah boleh nisbah itu menggunakan nisbah multinisbah? Multinisbah itu nisbah bertahap. Jadi dalam satu akad itu boleh penentuan nisbah itu beberapa macam nisbah. Misalnya ditentukan kita bersyirkah atau bersyirkah lah, katakan bersyirkah atau mudharabah lah, selama jangka waktu 1 tahun. Tapi kita tentukan di awal kita menggunakan multinisbah ya. Misalnya di tahun pertama tadi kerjasamanya berapa? Kerjasamanya 1 tahun. Ya 1 tahun lah, 12 bulan kan. Atau gampangnya tahun lah, gampangnya misalnya 4 tahun gitu lah, 4 tahun. Pembagian ditentukan, pembagian hasil ini tiap tahun ya, bukan tiap bulan. Berarti kan kalau 4 tahun 4 kali pembagian hasil gitu. Nah kita tentukan di awal, kita nggak menggunakan single nisbah. Single nisbah artinya dari sejak akad sampai akhir nisbahnya yaitu yang ditentukan di awal. Kita mau pakai multi nisbah. Tahun pertama kita nisbahnya 40-40 50-50. Kemudian tahun kedua nisbahnya turun 60-40 gitu. Itu ditentukan gitu. Itu namanya multi nisbah. Nah, itu boleh kalau memang disepakati multi nisbah itu, nggak masalah. Jadi tidak perlu ada review. Jadi tapi di awal itu sudah disepakati bahwa kita menggunakan multi nisbah. Berjenjang, tiering gitu. Stepping atau tiering gitu. Nah, itu boleh. Asal disepakati, ditentukan di awal nisbahnya berapa. Gitu. Jangan direview terus gitu. Kalau direview terus cenderung kepada merugikan, menguntungkan salah satu pihak saja. Bagusnya ditentukan di awal nisbah itu, tidak ada review. Gitu. Tentukan baik itu single ataupun multi nisbah. Wallahu a'lam. Ustaz Bilal ada tambahan? Yakfi, Ustaz. Nah, selanjutnya, mengapa yang dipakai net revenue sharing dalam nisbah bagi hasil? Nah, di dalam nisbah bagi hasil, baik itu musyarakah atau mudharabah, pada prinsipnya boleh menggunakan net revenue sharing atau profit sharing. Jadi, dalam distribusi imbal hasil, itu boleh menggunakan keduanya. Mau pakai revenue, kalau revenue itu berarti kan bagi hasil. Jadi setelah dikurangi biaya-biaya. Jadi kalau misalnya revenue itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Nah, itu namanya revenue ya. Revenue. Kalau profit itu berarti bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Bagi untung, profit itu bagi untung ya, profit bagi untung. Kalau revenue pendapatan dikurangi modal ya, revenue itu. Nah prinsipnya boleh pakai kedua itu, mau pakai profit atau revenue.
Profit kan bagi untung. Revenue berarti setelah dikurangi modal gitu. Nah, itu prinsipnya boleh menggunakan kedua prinsip itu, mau pakai profit atau revenue nggak masalah gitu. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah, kalau tidak salah di dalam fatwa itu disebutkan yang aslah itu ya menggunakan sistem net revenue. Net revenue itu. Jadi sudah kalau di lembaga keuangan syariah memang sudah diarahkan yang baik saat ini menggunakan net revenue. Pada prinsipnya boleh. Jadi ditentukan di dalam akad itu juga harus ditentukan kita nih mau bagi untung, bagi pendapatan atau bagi hasil, gitu. Bagi sesuai dengan pendapatan atau bagi hasil yang sudah dikurangi biaya. Gitu. Prinsipnya boleh dua-duanya dan itu harus tertulis di dalam akad. Nah, makanya ketika kita kalau fatwa tadi bahasanya aslahnya ya, baiknya dia menggunakan net revenue, revenue. Kalau misalnya kita mau gunakan lain juga pada prinsipnya nggak masalah karena fatwa cuma memberikan arahan saja untuk saat ini yang aslah pakai ini. Tapi kalau ada pertimbangan lain secara bisnis ya boleh menggunakan profit. Kalau saya tuh nge-review akad di dalam akad syirkah atau akad mudharabah itu saya tanyakan kalau belum di state di dalam klausul akad itu ini makanya bagi ini apa bagi keuntungan atau bagi revenue atau profit gitu belum ada ditentukan saya masukin untuk itunya nggak boleh nggak ada gitu. Karena itu bagian dari kesepakatan. Itu ada tambahan Bilal? Cukup saya cukup. Kalau nggak salah ada fatwanya terkait dengan distribusi imbal hasil dalam akad bagi hasil itu. Mungkin kenapa pakai net revenue karena ada beberapa beban yang memang dia fix ya, kayak jadi ketika pakai net revenue beban fix itu udah dikurangin sama si usaha itu. Iya. Jadi lebih mudah nerima sudah bersihnya. Ya, baik kita selanjutnya ya, udah bisa dimengerti mungkin ya Mas Holili. Kemudian dari Pak Tatang, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya terkait dengan akad mudharabah dan masyarakat yang dilakukan dengan cara standar kontrak. Seringkali para penyandang dana atau nasabah disodorkan kontrak yang baku untuk dimintakan persetujuan tanpa cukup waktu untuk mempelajari detail kontrak resiko dan konsekuensinya kelak. Matur nuwun. Mungkin ini sekali kondisinya pas waktu di perbankan kan kadang kita nggak bisa bernegosiasi ya dengan perbankan. Itu gimana ya gitu. Ya. Itu bukan Bapak Tatang. Iya. Itu memang kalau katakan misalnya dalam produk deposito kan akadnya mudharabah. Kalau deposito kenapa memang nasabah itu sudah ditentukan nisbahnya bank itu sekian, nasabah itu sekian. Kalau deposito atau tabungan itu kan menggunakan akad mudharabah berarti nasabah sebagai pemilik dana, bank itu sebagai mudharib gitu. Nah, cenderung ketika kita datang ke bank itu kita sudah disodorkan dengan nisbah yang ada di papan ini ya pengumuman itu gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan negosiasi? Nah, ini memang kalau hemat saya itu dalam proses kemudahan saja sih, karena memang nasabah itu di bank itu rata-rata kalau tabungan yang banyak digunakan adalah tabungan mudharabah. Jadi bank diberikan kebebasan untuk mengelola dana. Sementara dana yang digunakan oleh bank ini kan sumbernya dari banyak nasabah. Banyak nasabah sehingga tidak memungkinkan bagi bank untuk mengelola dana itu masing-masing dengan masing-masing nisbahnya juga. Maka nanti akan terjadi multi nisbah. Maka yang gampang itu adalah menggunakan nisbah papan itu yang sudah ditentukan. Kalau misalnya datang kemudian dia
berkeinginan untuk menempatkan dana dengan nisbah yang ditentukan, maka ketika terjadi akad ya sah secara akad. Itu proses kemudahan. Karena apa? Karena tadi sistemnya di bank itu menggunakan mudharabah mutlaqah. Jadi dan sistemnya yang ada di bank itu masih menggunakan pooling of fund. Pooling of fund itu menggabungkan seluruh dana. Jadi dana itu digabungin semua tuh, dana mudharabah, dana wadiah itu masih dalam satu keranjang bucket untuk dana-dana yang dihimpun dari masyarakat gitu. Kecuali misalnya nasabah mengajukan, misalnya mengajukan produknya mudharabah muqayyadah yang memang khusus dia restricted, dikoyit ya, restricted investment lah bahasanya kalau mudharabah muqayyadah itu. Jadi khusus nih, dia minta nisbah spesial itu bisa juga. Bisa juga. Nah, biasanya kalau yang minta nisbah spesial ini buat investor-investor yang memang secara ini khusus dananya dia agak besar dan dia minta nisbah spesial. Prinsipnya boleh. Dan itu biasanya bank yang menerima juga kalau nisbah spesial dan untuk nasabah prime biasanya. Tapi kalau misalnya nasabah-nasabah yang biasa, deposan biasa, yang ikutin nisbah umum nisbah counter bahasanya. Itu karena sulit buat nasabah, buat bank itu mengidentifikasi satu-satu, buat nisbah satu-satu gitu. Sementara sistemnya masih pooling of fund. Ini kembali kepada proses simplifikasi untuk memudahkan saja. Ini untuk tabungan deposito kan gampang. Tabungan deposito nisbahnya seluruh nasabah sekian persen gitu. Dipukul rata. Tapi kalau misalnya kita nego boleh, prinsipnya boleh. Ya, baik. Itu Bilal mau ada tambahan? Iya, sedikit. Ya, berkaitan dengan pertanyaannya, diminta persetujuan tanpa cukup waktu untuk mempelajari detail kontrak, ya khususnya risiko dan konsekuensinya kelak. Nah, ini memang umumnya seseorang yang datang, nasabah yang datang ke CS, ya kadang pasti tetap dijelaskan oleh CS itu terkait produk perbankan yang ditawarkan, namun tentunya tidak lengkap detailnya. Nah, kemudian kita disodorkan dan diminta tanda tangan di sebelah sini, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau memang kita tidak cukup waktu untuk membaca dan kemudian kita tanda tangan, yaitu udah resiko kita gitu, kita dianggap setuju. Namun yang bisa kita usahakan mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita udah ada ancang-ancang dulu karena kita udah ada pengetahuan, sekarang kita udah berilmu misalnya, kemudian suatu saat kita pengen datang ke bank syariah seperti itu, kita perlu tanyakan gitu. Misalnya tatkala tadi CS itu ngejelasin produk ke kita, yang dijelasin hanya nisbah bagi hasilnya bulanannya berapa, per tahunnya berapa. Nah, kita belum dengar risiko misalnya, tapi kita nggak mungkin nih baca akad itu karena kita sendiri di perusahaan biasanya review akad itu, akad-akad perjanjian itu bisa jadi 15-20 halaman gitu. Dan ini nggak mungkin nasabah diminta yang sedang duduk di bangku CS itu untuk baca sekitar 15-20 halaman itu gitu. Tapi bisa, kalau memang pengen baca, misalnya kita nggak pengen tanda tangan buta seperti itu, bisa kita mundur dulu ke kursi antrian, ditinggal dulu sementara, biarin nasabah lain yang lanjut ke CS, kita mundur dulu ke kursi biasa. Kalau pengen baca sampai selesai, misalnya nanti setelah nasabah lain selesai di CS itu, kita maju lagi seperti itu. Insya Allah hal yang seperti itu dibolehkan. Karena memang ada juga teman alumni Madinah, dia memang sekarang di S2-nya itu hukum, ya pernah melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi dia nggak pengen tanda tangan kontrak akad itu langsung tanda tangan aja gitu. Padahal kalau nggak salah cuma buka tabungan. Tapi dia pengen baca dulu gitu. Nah, itu mungkin solusi yang dapat dilakukan. Kita mundur dulu ke kursi antrian nasabah, biarin nasabah yang lain dulu maju menghadap CS. Nanti setelah yang itu selesai, kita bisa maju lagi kalau memang setuju dengan kontrak tadi yang sekitar 15 atau 20 halaman itu. Atau biasanya di
yang di bank yang langsung itu mungkin fontnya kecil-kecil, cukup cuma 4 halaman mungkin jadi itu, cuma fontnya kecil-kecil ya, bisa kita baca dulu dengan mundur tadi. Nah, atau cara paling ringkas ya kita ingat-ingat aja apa yang belum dipresentasikan, kira-kira kita tanyakan. Kalau tadi yang diomongin CS-nya cuma bilang ngomongin nisbah bagi hasil, kita belum dengar tentang rugi nih. Gimana kalau ada terjadi risiko atau kerugian gitu. Setelah dijelaskan CS-nya, kalau kita rasa cukup ya udah tanda tangan gitu. Itu aja. Ya demikian sama. Izin nambahin dikit mungkin. Di dalam lembaga keuangan, baik itu syariah ataupun non syariah gitu, ataupun itu bank atau non bank kan, memang sudah memiliki beberapa fungsi, khususnya bank kali ya. Di situ ada fungsi divisi risknya juga, kemudian bisnisnya trade strategic planner-nya. Mungkin nisbah yang ditentukan di awal sama bank itu udah berdasarkan dengan resiko dan lain-lain itu gitu, sampai akhirnya nisbahnya sekian gitu. Itu mungkin yang aku tambahin. Gitu. Jadi itu mungkin bagi bank itu udah sesuai dengan bisnisnya dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya ke Mas Amin Alkantara. Izin bertanya Ustadz, apakah kegiatan franchise atau business opportunity masuk kategori kemitraan juga dalam fikih muamalah franchise? Ya. Kalau franchise itu tergantung daripada akadnya. Apakah kita membeli daripada nama yang sudah terkenal yang dia buat gitu, jadi sudah terkenal di masyarakat, kemudian kita membeli nama dia, wujuh lah tadi itu, wujuh dia, kemudian kita cukup membeli namanya saja, kemudian bahan-bahan kalau misalnya kita cuma beli nama sementara bahan kita semua, yaitu jual beli biasa. Tetapi kalau misalnya franchise yang umumnya ternyata ada sistem bagi hasil gitu ya, dia punya wujuh, tadi saya sudah sebutkan, dia punya nama dan dia bersyirkah sama kita gitu, itu syirkah juga bisa disebut syirkah gitu. Jadi nanti modal dia dihitung daripada kayaknya macam-macam ya kalau misal franchise itu sistemnya. Ada yang bahan dari dia, kita menyerahkan dana berapa gitu, kemudian kita mendapatkan bahan ya. Nah, sistemnya bagi hasil atau jual beli ini harus ini juga sih, harus harus dijelaskan gitu. Kalau sistemnya bagi hasil berarti termasuk syirkah gitu. Tapi kalau misalnya cuma jual beli petus, jual beli nama, jual beli bahan, ya berarti jual beli saja. Tapi kalau ada sistem bagi hasil nisbah berapa, berarti masuk kepada syirkah. Jadi mungkin balikin lagi ke jenis franchise-nya seperti apa ketika memang dia memenuhi syarat, rukun, atau mau karakteristik dari akad kemitraan musyarakah mudharabah, berarti masuk musyarakah mudharabah gitu mungkin ya, Ustaz ya? Ya, jadi kan ya maksudnya kalau hukum itu kan berdasarkan tasawur gambaran. Kadang-kadang namanya franchise tapi prakteknya macam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa menghukumi satu kejadian nama sementara beda-beda prakteknya. Jadi harus jelas apakah ini sistemnya jual beli putus nama saja ataukah memang kita bermitra sama mereka. Kalau jual beli putus misalnya beli nama saja berarti ya jual beli hak cipta, kan itu boleh. Secara fatwa jual beli hak cipta atau nama itu, nama merek itu dibolehkan. Baik itu menggunakan jual beli murabah, jual beli biasa. Kalau begitu berarti kan bukan syirkah kalau jual beli nama saja, namanya kita pakai sementara bahannya dari kita semua, tapi kita udah di training, udah pinter nih. Kita di training sampai bisa, sementara kalau kita udah bisa, kita dilepas tuh. Gitu. Nah, itu kan jual beli, bukannya syirkah gitu. Udah bahan dari kita, kalau kita udah cerdas, bahan kita beli sendiri, kita udah punya karyawan, kita olah sendiri, kita ya jalan dengan payung kita sendiri. Tapi kalau yang dimaksud franchise adalah kita tetap punya keterikatan sama mereka dan
hasil yang kita dapatkan dari usaha yang kita jalankan, kita berbagi hasil sama mereka dengan nisbah yang disepakati, yaitu masuk syirkah. Ya, baik. Dari Ustaz Jalan mungkin ada tambahan? Ya, Ana coba memperjelas atau mengulangi dari yang disampaikan Ustadz Zul tadi. Jadi memang Ana juga nggak tahu sih kalau franchise itu yang ada di sekitar kita itu kayak sebut saja Alfamart, Indomart itu sistemnya seperti apa. Cuma tadi seperti yang disampaikan Ustadz Zul memang ada dua kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya kita yang punya modal, kita sewa nama misalnya Indomart atau Alfamart itu selama 1 tahun. Itu kita bayar di depan misalnya sewa nama itu berapa misalnya 50 juta. Kemudian barang itu sewa nama tadi kita pakai nama Alfa atau Indomart itu. Kemudian misalnya barang-barang juga kita stok, kita beli seperti biasa cuma karena kita sudah nyewa tadi, kita punya harga spesial gitu ketika kita beli dari supplier Alfa atau Indo tadi untuk dijual di Alfa atau Indomart kita juga gitu. Ini ya seperti jual beli biasa aja gitu. Tadi ada sewa namanya tadi untuk selama 1 tahun, kemudian jual beli biasa untuk produk-produknya dengan harga khusus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi termasuk kategori kemitraan musyarakah tadi, di mana sebagaimana kata Ustadz Zul tadi, wujuhnya itu brand dari Alfa atau Indomart yang sudah besar itu jadi hissohnya mereka gitu. Jadi porsi modalnya si perusahaan Alfa atau Indomart pusatnya gitu. Jadi misalnya jadi nggak dibayar di depan untuk nama tadi. Kalau dalam contoh pertama kita sewa nama itu bayar 50 juta di depan misalnya. Nah, kalau ini enggak misalnya. Kalau pakai musyarakah ya kita supply barang dari mereka, tapi pendapatan itu tiap bulan kita bagi ke mereka. Misalnya profit sebulan itu 100 juta. Nah, maka berapa nisbah bagi hasilnya dengan si pemilik nama franchise seperti itu. Jadi lagi-lagi kembali ya kepada sistem franchise itu sendiri. Apakah memang kayak nama itu dijual atau enggak? Nama itu pakai aja, cuma bulanannya bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil tadi, maka jatuhnya ke kategori kemitraan tadi, akad-akad kemitraan, khususnya musyarakah tadi. Ya, itu aja sama tambahannya. Ya. Jadi pada prinsipnya balik lagi ke bagaimana skema dari si akad franchise itu gitu. Ini ada tambahan dari Mbak Allah nih terkait pengalamannya. Mudah-mudahan kemitraan Alfa dan Indomaret di drop langsung di Alfa atau Indo Pusat. Ya. Oke, terima kasih Mbak hamba Allah untuk sharingnya. Ya, barang di drop dari Alfa artinya kan kita barang-barang yang kalau kita memang menjadi bagian dari Alfa itu berarti dari rekanan Alfa semua kan gitu. Tetapi akadnya nanti masing-masing tergantung dari akad kita sebagai pemilik Alfa dengan si Alfanya itu gitu. Apakah jual beli, apakah konsignasi gitu. Itu tergantung dari akadnya sendiri nanti. Apakah konsignasi, jual beli atau syirkah gitu kan. Seperti itu. Jadi masing-masing. Nah, ini harapannya sebetulnya kalau teman-teman sudah tahu masing-masing karakteristik akad, jadi bisa menentukan, oh ini akadnya ini kalau di dalam syariah. Jadi akad itu nggak mesti harus namanya musyarakah, harus namanya mudharabah, atau namanya murabahah. Enggak harus. Jadi nama itu bebas saja sama seperti nama di transaksi umumnya, tetapi kita karena sudah belajar, kita tahu karakter, kalau begini nih jual beli pesanan barangnya belum ada. Nah, kalau misalnya barangnya belum ada, berarti kan masuknya jual beli yang dalam sistem khusus gitu, pesanan barangnya belum ada. Maka kalau belum ada harus dibayar di awal. Oh, berarti akadnya salam gitu dalam syariah. Jadi gitu. Jadi bisa mengidentifikasi, nggak harus misalnya membuat satu kontrak kerja harus pakai istilah syariah, enggak harus. Tapi kita bisa mengidentifikasi, kalau karakternya akadnya begini, berarti akadnya salam. Akad salam tuh secara rukun harus begini.
Kemudian kalau kita bersyirkah sama orang patungan usaha, oh berarti kalau patungan usaha masuknya ke akad musyarakah. Nah, akad musyarakah karakteristiknya begini gini gini. Kalau kerugian ditanggung bersama gitu. Kalau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Apakah nisbah itu sesuai kesepakatan? Apakah nisbah itu berdasarkan porsi modal yang diberikan? Jadi harus istilah syariah. Kadang-kadang teman-teman gitu, ini susah banget untuk ngapalin istilah syariah. Enggak, ya bagus kalau hafal dan tahu gitu. Tetapi tujuannya kalau kita sudah tahu karakteristik masing-masing akad, kemarin jual beli kita udah pelajari, terus akad yang jual beli jasa sudah kita pelajari, sekarang akad syirkah sudah kita pelajari dan sudah tahu tuh karakteristik masing-masing akad. Jadi kita bisa menentukan ketika berbisnis, bermuamalah, kita tahu syarat rukunnya bagaimana. Tujuannya itu. Ya, baik. Jadi harapannya nih teman-teman di sini suatu saat punya bisnis atau lagi ingin bertransaksi muamalah bisa ingat, oh iya, waktu di Muhammad Tokyo saya belajar ini. Gitu. Kayaknya ini yang paling cocok untuk karakteristik saya. Gitu. Kayak kemarin kita udah belajar masalah pertukaran uang, pertukaran barang ribawi. Nah, kemarin tuh saya ada tetangga yang menawarkan, Ustadz mau terima ini enggak? Dari saya nawarin mau ini enggak nuker uang gitu. Oh ini nuker uang. Nah itu kita kalau sudah belajar pertukaran uang ribawi, kita tahu oh kalau tuker uang syaratnya dua kan. Kalau kita tuker uang lama, kita tuker uang baru berarti kan sama-sama barang ribawi itu. Berarti syaratnya dua kemarin. Kalau satu ilah, satu klaster, dan satu jenis rupiah ke rupiah. Syaratnya kan dua. Kalau satu ilah dan satu jenis syaratnya dua. Nominalnya harus sama dan dilakukan ya dan biadin. Maka kalau kita ngasih uang ke orang yang meminta untuk mau nuker enggak, ya harus tunai, harus ya dan biadin. Nah, makanya kalau udah belajar, oh berarti nggak boleh nih kalau kita ngerahin uang sekarang, yang barunya besok baru dikasih. Akan ada penundaan. Bagaimana kalau kita nitipin ke orang? Pasti pakai akad wakalah. Nih, saya wakilin Anda untuk menukarkan uang. Nah, orang yang datang tuh yang jalan ke bank itu sebagai wakil kita. Nanti dia nyerahin uang ke bank, banknya ngasih uang baru. Nah, itu sudah sama tuh, nominalnya sama dan ya dan biadin secara langsung. Nah, itu kelihatannya sepele, tetapi kalau kita nggak tahu hukumnya, akad-akadnya bisa jadi riba nasiah. Uangnya kita kasih ke orang gitu. Terus kita nerimanya belakangan. Kalau nggak ada akad wakalah, itu ada penundaan. Makanya ketika kemarin saya nuker uang, nitip sama orang, saya bilang saya wakalahkan kepada Anda untuk menukar uang yang baru. Nah, nanti dia bertindak sebagai wakil kita, datang ke bank, nukerin, dan dia langsung, karena dia bertindak sebagai wakil kita. Pentingnya ilmu seperti itu. Memang kelihatannya sama outputnya, tetapi kalau kita paham akad, kita akan lebih hati-hati. Allah bermanfaat semua. Bukan cuma untuk pekerjaan, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Selama ini kita cuma tahu bahwa halal haram itu cuma masalah makanan saja gitu. Yang kita makan halal apa enggak, haram atau enggak. Tapi transaksi-transaksi yang kita lakukan, kalau misalnya ada yang dilanggar dan itu disebutkan di dalam Quran atau hadis, ya karena kita belajar ini masuk riba atau tidak, boror atau tidak. Allah a'lam. Cukup ya Mas Alma? 2237. Ya, jazakumullah khair Ustaz Zul, Ustaz Bila, dan teman-teman semua. Untuk Ustaz Zul dan Ustaz Bila, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas kesediaan semuanya nih. Bahkan sampai roomnya ini, sebenarnya room ini adalah punyanya Ustaz Bila, insya Allah udah pakai Zoom Premium teman-teman. Barakallahu fiik. Dan teman-teman juga terima kasih udah hadir dan terus semangat untuk menimba ilmu. Semoga bisa dipraktikkan kehidupan sehari-hari karena sesungguhnya adalah ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat ya. Dan semoga bisa di-share juga ke teman-teman semua dan ke teman-temannya teman semua gitu. Dan kalau mau sharing terkait poster-poster kita juga boleh ya gitu biar nanti makin banyak manfaat dan yang bisa diambil oleh orang-orang gitu, makin luas lagi.
Itu aja cukup ya, kita tutup dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan mungkin ditutup oleh doa Ustaz Bilal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua. Mohon maaf. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.